koalisi semakin acak-acakan. Ada ide Ganjar Anies, padahal keduanya sudah menguat. Apakah ini pertanda Pak Prabowo memang berat untuk dikalahkan, atau karena ada partai politik yang kurang mendukungnya koalisi perubahan ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini juga akan memenangkan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Partai Demokrat sepertinya marah ketika ada ide Mas Anies mau disandingkan dengan Mas Ganjar. PKS sepertinya welcome, tapi tidak mau. Kalau Nasdem oke-oke saja. Bagaimana tentang PDIP? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya terkait dengan fenomena yang terakhir ini. Pertama kita lihat di Detik, Presiden PKS soal peluang duet Anies Ganjar sangat mungkin terjadi. Ini jawaban PKS. Tetapi kita lanjutkan di Detik lagi. Wacana duet Ganjar Anies, P3 konsisten perjuangkan Sandiaga Cawapres. Wow, Bang Sandi kan dulu temennya Mas Anies ketika membangun DKI. Ini kok kelihatannya peta berubah. Selanjutnya di Kompas, mimpi PDIP pasangkan Ganjar Anies disambut Nasdem, ditolak PKS Demokrat. Selanjutnya di Tempo, muncul gagasan duet Anies Ganjar, begini tanggapan Nasdem, PKS dan PDIP. Kalian pilih yang mana? Kita pilih di Kompas, nanti ditambahkan yang lain. Mimpi PDIP pasangkan Ganjar Anies disambut Nasdem, ditolak PKS Demokrat. Ini sebuah judul yang menarik. Kompas, Jakarta, PDI Perjuangan bermimpi bisa menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Alasan PDIP membayangkan Ganjar dan Anies bisa berduet karena keduanya dianggap sosok yang cerdas. Kendati sekedar angan-angan, mimpi PDIP tersebut ternyata disambut baik oleh salah satu anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Nasdem. Namun dua anggota koalisi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, menolak wacana tersebut. Mimpi Ganjar Anies. Mimpi supaya dua baca pres Ganjar dan Anies bisa berduet pada Pilpres 2024 ini disampaikan oleh DPP PDIP Ketua Said Abdullah. Said mengaku tak mau meremehkan Anies sekalipun Ganjar sukses memerangi skema head to head berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Menurut Said, Anies dan Ganjar sama-sama sosok yang cerdas. Said menjelaskan Anies dan Ganjar memiliki latar belakang yang alma mater sama UGM. Atas dasar faktor kesamaan tersebut, Said pun membayangkan Ganjar dan Anies bersatu di Pilpres 2024. Di sisi lain, Said menyebut PDIP tidak mau jemawa meski Ganjar kini lebih unggul dari Anies. Said mengatakan PDIP akan terus bekerja untuk merebut hati rakyat. Kami akan terus bekerja, apalagi jika Ganjar head to head dengan Pak Prabowo. Ini kalau kita melihat di tempat lainnya di Tempo, itu terkait dengan muncul gagasan duet Ganjar Anies. Ini kemudian tanggapan dari mereka, maksudnya PKS, Demokrat, sama Nasdem. Kalau dalam bahasanya Taufik Basari, boleh-boleh saja setiap punya harapan, punya bayangan atau pandangan. Taufik ini adalah elit di Partai Nasdem. Presiden PKS Ahmad Saihu berpandangan gagasan menduetkan Ganjar Anies mustahil terjadi sebab partai politik peserta pemilu 2024 sejatinya belum menetapkan
pilihan akhir. Oh, ini masih wacana. Meski peluang-peluang PKS, kemudian sementara Sekjen PDIP mengatakan wacana duet Ganjar Anies merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hasto menuturkan sosok cawapres Ganjar tidak hanya ditentukan berdasarkan tingkat elektoral semata, melainkan dilihat dari kemampuan teknokratiknya pula. Begitu juga kalau Partai Demokrat sangat menolak terkait dengan hal ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius atau hanya sebuah impian atau sebuah harapan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa wacana Ganjar Anies itu ada sebuah impian, harapan dari seorang salah satu ketua DPP PDIP, Said Abdullah, yang dia mempunyai impian, harapan terkait dengan hal ini. Tapi perlu ingat ya, bahwa yang paling menentukan di PDI Perjuangan adalah Bu Megawati, selain Mbak Puan yang sementara ini menggodok hal itu. Jadi kalau yang mengusung itu atau yang menampilkan, mempublikasikan itu bukan Mbak Puan atau bukan Bu Mega, saya kok tidak yakin ini adalah serius. Bahwa ini adalah impian, iya. Bahwa ini adalah harapan, iya. Tetapi Bu Mega mempunyai hak prerogatif menentukan itu. Mbak Puan juga mempunyai sesuatu dibanding dengan yang lain. Jadi sangat kecil kemungkinan, karena yang membawa adalah Said Abdullah. Bagaimana tentang respon dari yang lain, maksudnya selain PDIP? Kan jelas tadi, ini kan kalau menurut saya jelas kecil kemungkinan. Bagaimana respon yang lain? Plus juga PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, pertama, apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem bahwa itu adalah bagus, itu sifatnya kalau menurut saya apresiasi ya, bahwa mengelola negara dengan berkoalisi itu baik-baik saja. Tapi kalau melihat PKS, sepertinya sulit terjadi, apalagi Partai Demokrat. Hal yang sangat sulit terjadi. Kita hadapkan dengan Mas Hasto, bahwa yang paling menentukan adalah Bu Mega, dan itu Bu Mega itu melihat tidak hanya elektoral saja, tidak hanya kemenangan saja, tapi kerja teknokratik. Dari sini menurut saya lebih sulit, sangat sulit terjadi untuk berkoalisi, kecuali memang terjadi perubahan yang signifikan mendekati pada proses pendaftaran nanti. Kemudian yang ketiga, analisanya, apakah hal ini juga akan bisa mempengaruhi kemenangan? Bahwa kalau dari masing-masing itu tidak yakin, belum yakin terkait dengan pasangan ini, tidak support, hanya harapan tapi tidak support, maka ya belum tentu ini adalah sebuah kekuatan. Karena kalau dalam politik, dalam sosial, itu berbeda dengan rumus yang ada di eksakta. Besar tambah besar belum tentu besar, bisa-bisa malah kecil. Karena misalkan partai-partai politik yang awalnya support total menjadi tidak support karena merasa saya kan tidak support, saya kan ditinggal, ataupun yaitu pemenang partai yang utama. Ini malah membahayakan. Jadi plus tambah plus, kalau dalam eksakta pasti plus, tapi di dalam sosial, khususnya politik, bisa-bisa malah hancur semuanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita melihat ya pada waktu kontestasi baik di 2014, 2009, 2004, partai-partai besar yang merasa besar pemilu sebelumnya itu besar, itu selanjutnya kalah. Mengapa? Karena mereka sudah merasa selesai dengan diberikan
kendaraannya kepada calon. Pada waktu proses kontestasi pertarungan, mereka tidak mengawalnya. Di sini adalah pertanda bahwa ya tidak mempunyai pengaruh terhadap proses kontestasi itu. Dalam artian ya itu tidak bisa mempengaruhi sampai kemenangan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga Mas Ganjar dan Mas Anies, harapan Said Abdullah ketika sama-sama UGM-nya dipersatukan, itu kan ya mimpi itu boleh, mimpi, tetapi mimpi yang seperti pungguk merindukan bulan itu sulit terjadi ya. Tapi kalau mimpi orang yang mempunyai semangat untuk ke sana, mempunyai semacam hampir menemukan pasut-pasutnya, maka itu mungkin terjadi. Kecuali ini yang menyampaikan adalah Bu Megawati atau Mbak Puan, itu sesuatu. Dan selanjutnya direspon positif oleh misalkan SBY, direspon positif oleh Pak Surya Paloh ataupun Pak Saihu, itu sangat mungkin terjadi. Tetapi di dalam politik memang kadang-kadang permulaannya dari yang kecil. Tetapi ini sudah Agustus, September, Oktober, November adalah pendaftaran mereka di kantor KPI, dan itu sudah mengerucut. Kalau menurut saya kedepannya itu ya sudah mengarah kepada fokus 3 pasangan calon ini. Pertama, Pak Prabowo jelas bahwa pertama koalisi yang dibangunnya, koalisi kebangkitan Indonesia Raya, PKB Gerindra, kemudian ditambah Golkar sama PAN, itu sudah merupakan sesuatu. Padahal Gerindra sama PKB itu sudah selesai, tapi ketika ditambah, meskipun misalkan PKB agak diganggu dan kemudian keluar dari barisan, itu masih cukup. Kemudian PDI Perjuangan tanpa berkoalisi dengan apapun, itu sudah selesai. Apalagi kemarin P3 sudah mendeklarasikan. Di sini jelas PDI pengen menjadi sesuatu. Maksudnya teman-teman PSI pun tidak dilihat, meskipun PSI bersemangat awalnya, sehingga kemudian terjadi dinamika yang menarik seperti yang kita lihat. Dan selanjutnya koalisi perubahan yang dihadirkan oleh Partai Demokrat, Nasdem sama PKS. Demokrat, Nasdem sama PKS. Ini menurut saya sudah sesuatu, maksudnya sudah deal terkait dengan proses koalisi itu. Dan untuk mencabut dari koalisi itu agak sulit, karena yang tampil itu adalah semacam sebuah identitas dari masing-masing. Ini semacam berbeda dengan koalisi Indonesia Bersatu ya. Koalisi Indonesia Bersatu itu kan semangatnya dulu-duluan, tapi nggak tahunya sangat mudah tergoda. Tapi kalau koalisi perubahan, ya memang goda-godaan itu banyak sih. Yang menggoda itu banyak, tapi saya melihat ada sesuatu yang mau dihadirkan. Pecinta masa depan ini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut saya 3 calon itu biarkan berjalan dengan baik. Tidak perlu ada semacam tanggapan terhadap godaan-godaan yang datang silih berganti. Bahwa itu godaan itu iya, bahwa setiap partai politik dalam berkontestasi inginnya menang itu iya, tapi bahwa menampilkan martabat itu lebih penting. Coba kita bayangkan mereka menampilkan hal yang ditawarkan ke negeri ini terbaik versi masing-masing. Pemilih nanti memilih berdasarkan pada pilihannya, bukan pada partainya, bukan pada taruhlah siapapun, tapi pada dirinya. Kalau menurut saya, selama seorang capres-cawapres, pasangan yang diusung partai apapun, koalisi apapun, dan selanjutnya bisa menampilkan sesuatu yang menarik bagi publik, maka dia akan terpilih. Meskipun ada tema politik uang ataupun lainnya, di dalam regulasi memang jelas itu dilarang, tetapi kadang-kadang masih disalahkan. Hanya penentu pemilihan itu adalah suara rakyat. Di tangan rakyat itu akan terjadi. Kalau rakyat sudah melihat sesuatu yang ditawarkan ketika pasangan ini, maka ya suara alam akan menentukan. Suara alam di sini adalah suara yang merupakan suara
nurani rakyat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.